Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, segala limpahan karunia yang diberikan kepada kita. Dan begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita tidak dapat menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kalian ingin mencoba menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, maka kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Banyak nikmat yang diberikan kepada kita. Dan ada dua nikmat yang begitu besar yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia banyak lalai dari nikmat ini. Banyak yang kufur terhadap nikmat ini. Tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat ini. Padahal dua nikmat ini adalah nikmat yang besar. Nikmat yang sangat besar yang diberikan kepada kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat di mana manusia banyak lalai dari dua nikmat ini. Banyak kufur terhadap dua nikmat ini. As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Ya. Dan dua nikmat ini banyak dilalaikan oleh manusia. Banyak manusia yang tidak bersyukur terhadap dua nikmat ini. Padahal ini adalah nikmat yang sangat besar. Alhamdulillah, Allah menurunkan hujan di bumi Dompu ini dari sejak tadi malam, ya, sebelum subuh bahkan, sampai sebelum asar. Ya. Alhamdulillah sore tadi Allah menghentikan hujan di sini sehingga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis ilmu, untuk kembali belajar agama, untuk kembali mempelajari kitabullah, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana orang yang datang menuntut ilmu, orang yang menempuh suatu jalan di dalam menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, tidak mengapa kita ulang-ulang kembali hadis ini agar memotivasi kita, agar memberikan kita semangat dalam menuntut ilmu. Karena tidak ada lain tujuan kita di dunia ini kecuali untuk mendapatkan surga Allah kelak di kiamat, di hari kiamat.
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, untuk mengambil ilmu agama, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka dengan sebab jalannya dia, tempuhannya dia dalam menuntut ilmu, Allah mempermudah baginya jalan menuju surga. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu senantiasa mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang lalu kita sudah membahas beberapa hal yang berkaitan tentang hadis yang pertama, hadis tentang niat. Hadis yang pertama di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disusun dan dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan di kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan beberapa hal tentang niat dan juga penjelasan dari hadis yang pertama. Sebelum ana masuk ke pembahasan kita pada kesempatan kali ini, ana ingin bertanya sedikit tentang apa yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kalau ada yang bisa silahkan angkat tangan kemudian jawab. Kata Al-Imam Ahmad rahimahullah, ada 3 hadis yang merupakan poros dari agama Islam. 3 hadis yang merupakan inti dari agama Islam. Sebutkan 3 hadis ini. Fadhal. Hadis yang pertama tentang niat. Ya, hadis Umar. Ya, hadis Aisyah tentang bid'ah. Nu'man. Ya, hadis Nu'man bin Bashir tentang halal dan haram. Ahsan, tabarakallahu fiik. Jadi itu adalah 3 hadis, di mana 3 hadis ini merupakan 3 poros atau 3 yang merupakan inti dari agama Islam. Ada yang bisa menjelaskan kenapa 3 hadis ini menjadi inti dari agama Islam? Siapa yang bisa menjelaskan? Secara singkat saja. Yang belakang dulu. Ikhlas. Ada lagi? Ada lagi yang bisa menjelaskan secara singkat dan jelas? Iya, silakan, Pak. Dari ketiga hadis ini menentukan diterimanya dari tolaknya amal seorang. 3 hadis ini menjadi tolak ukur diterimanya amal ibadah seseorang. Ada lagi? Ada lagi? Siapa yang bisa menjelaskan dengan tepat dan singkat? Ustaz Afif.
Siapa yang hadir di pertemuan yang lalu? Hmm. 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 Iya. Ada lagi? Yang belakang. Hmm. Tiga hadis tersebut sebab diturunkannya, diutusnya Nabi dan para Nabi dan Rasul. Masya Allah. Banyak ijtihad ya. Ada yang jawab secara di Facebook itu ada yang jawab? Abu Hanif? Ada yang jawab di Facebook? Di Facebook? Nggak ada. Komentar. Baik. Jadi kita ulangi sedikit. Jadi kenapa kita perlu mengulang agar apa yang kita dapatkan itu bisa kita resapi dan kita amalkan. Ya. Jadi tidak sekedar apa yang kita dengar kemudian sampai rumah kita lupakan, tidak. Tapi yang kita inginkan sedikit kita belajar tetapi melekat di hati kita kemudian kita amalkan. Kenapa tiga hadis ini menjadi inti dari agama menurut Al-Imam Ahmad rahimahullah taala? Yang pertama karena karena ajaran Islam itu tidak lain adalah tentang melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ajaran Islam itu tidak lain antara dua hal, menjalankan perintah Allah atau menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan inilah yang disebut dengan amalan ibadah. Ibadah. Kemudian dari kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan kita diterima ibadah kita kecuali dengan dua syarat. Yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua karena mutaba'ah, ya. Ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tentang menjalankan perintah dan menjauhi larangan ini terdapat di dalam hadis Nu'man bin Bashir. Innal halala bayyin wal haram bayyin. Sungguhnya perkara yang halal itu jelas dan juga yang haram itu jelas. Jadi mengerjakan apa yang diperintahkan itu jelas, menjauhi apa yang dilarang itu juga jelas. Ya. Kemudian dari ibadah ini, ya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua syarat. Yang pertama dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan ini terdapat di dalam hadis yang pertama, innamal a'mal binniyat. Kemudian syarat yang kedua adalah dengan mutaba'ah, mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah, dan ini terdapat di dalam hadis Aisyah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Ya, ini bisa dipahami? Ya. Kemudian kita melanjutkan pembahasan kita, ya, masih tentang niat. Kemarin di pertemuan yang lalu kita
kita sudah sedikit membahas tentang niat. Kemudian kita masuk ke pembahasan apa yang dimaksud dengan amalan, ya. Apa yang dimaksud dengan amalan di dalam hadis ini? Innamal a'mal binniyat. Innamal a'mal binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan, perbuatan-perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan amalan di sini, apa yang dimaksud dengan amalan di sini? Ya, maksudnya adalah al-amal jam'u amalin. Al-amal itu merupakan bentuk jamak dari kata amal, perbuatan. Wal maksud bihi huna ma yasduru 'anil mukallaf. Dan yang dimaksudkan di sini adalah segala yang datang dari al-mukallaf, orang yang sudah dibebani syariat. Jadi setiap apa yang keluar dari al-mukallaf, orang yang dibebani dengan syariat, itu namanya amal. Wa yadkhulu fihi al-aqwal, termasuk di dalamnya perkataan. Falaisal maqsud bil amal qasimul qaul wal i'tiqad. Bukanlah maksud dari amal di sini adalah lawan dari perkataan dan juga keyakinan. Wa innamal a'mal huna kullu ma yasduru 'anil mukallaf min aqwal wa a'mal. Tetapi yang dimaksud dengan al-a'mal di sini, atau amalan-amalan, perbuatan-perbuatan di sini, yang dimaksud adalah setiap apa yang keluar dari al-mukallaf, berupa perkataan atau berupa perbuatan. Ya. Jadi perbuatan di sini bukan hanya perbuatan fisik, tetapi termasuk juga di dalamnya perkataan lisan. Qaulul qalb, termasuk di dalamnya perkataan hati. Wa amalul qalb, perbuatan hati. Wa qaulul lisan, perkataan lisan. Wa amalul jawarih, dan juga amalan anggota badan. Ya. Fayadkhulu fi qawlihi innamal a'malu binniyat, dan masuk di dalam perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat kullu ma yata'allaqu bil iman, setiap apa yang berkaitan dengan iman. Li'annal iman qaulun wa amal. Ya, karena iman itu adalah qaulun wa amal, perkataan dan juga perbuatan. Jadi masuk dalam iman itu qaulun wa amal, perkataan dan juga perbuatan. Jadi perbuatan itu masuk dalam kategori iman. Qaulul lisan wa qaulul qalb wa amalul qalb wa amalul jawarih. Jadi setiap apa yang keluar dari mukallaf itu semuanya dimaksudkan itu yata'allaq bi al-iman. Semuanya berkaitan dengan iman. Jadi iman itu bukan hanya urusan keyakinan, tetapi perkataan lisan itu juga namanya iman, dan juga amal. Ya, perbuatan itu juga namanya iman. Oleh karena itu iman itu bisa naik dan juga bisa turun. Nah, inilah arti iman yang benar, yang menurut pandangan para salafus saleh, madhab ahlus sunnah wal jamaah tentang iman. Ya, jadi iman itu adalah i'tiqadun bil qalb, meyakini atau membenarkan dengan hati, wa qaulun bil lisan, dan juga dengan lisan, perkataan, wa amalun bil jawarihi wal arkan, dan juga perbuatan fisik, ya, dengan menggunakan anggota badan, itu juga masuk dalam iman. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, yang bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Bertambah karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkurang karena berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah definisi iman yang benar, yang menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tidak benar orang yang mengatakan iman itu hanya keyakinan di dalam hati, ya.
keyakinan di dalam hati. Ini tidak benar, karena iman juga termasuk di dalamnya adalah perbuatan anggota badan. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wan niyatul lati 'alaiha madaru hadzal hadits, dan niat yang dimaksudkan di hadis ini hiya, jadi niat, apa itu niat? Niat adalah qasdul qalb wa iradatuhu, tujuan hati dan juga keinginannya. Jadi keinginan hati itu yang dinamakan dengan niat, ya. Jadi niat itu bukan yang diucapkan dengan lisan, tidak, tetapi yang ada di dalam hati. Ya, keinginan hati itulah yang dinamakan dengan niat, bukan yang diucapkan, tidak. Karena seringkali orang yang berucap tetapi hatinya berbeda dengan apa yang dia ucapkan. Maka niat yang ada di dalam hadis ini, atau niat yang dimaksudkan, yaitu niat yang ada di dalam hati. Jadi niat itu bukan yang dilafazkan, ya, bukan yang dilafazkan, tetapi niat itu yang ada di dalam hati. Keinginan hati itulah yang disebut dengan niat. Ketika kita ingin sholat zuhur, ya, ketika kita ingin sholat zuhur, keinginan itulah yang disebut dengan niat. Ketika kita ingin puasa Senin Kamis, keinginan itulah yang disebut dengan niat. Ketika kita ingin puasa Ramadan, nah, keinginan itu yang ada di dalam hati itulah yang dinamakan dengan niat, ya. Jadi tidak perlu kita untuk mengucapkan atau melafazkan niat, itu tidak, ya, tetapi niat itu adalah yang di dalam hati. Kemudian niat, wan niyatu fi syari'ah bi'ammatin yuradu biha ahadu ma'nayain. Kemudian niat di dalam syariat Islam itu secara umum maksudnya adalah salah satu di antara dua makna. Ya, jadi niat di dalam syariah Islam secara umum itu ada dua makna. Yang pertama, al-awwal niyatun muttajihatun lil ibadah. Niat yang ditujukan untuk ibadah. Niat yang ditujukan untuk ibadah. Ya, jadi niat, makna niat itu ada dua, ya, di dalam syariah secara umum ada dua. Yang pertama adalah niat muttajihah lil ibadah, niat yang ditujukan untuk ibadah. Wa hiya allati yasta'miluha al-fuqaha fil ahkam hina yashtarituna fil ibadat an-niyyah. Dan inilah yang dimaksudkan oleh para fuqaha, para ulama, ketika menyebutkan syarat dari amalan suatu ibadah berupa niat. Ya, contohnya adalah salat. Ya, salat itu harus niat, ya, salah satu rukun salat yaitu niat. Nah, inilah niat yang dimaksud di sini, ya. Yang para fuqaha itu mensyaratkan adanya niat di dalam sebuah ibadah. Wa yaqsuduna bidzalika an-niyyah al-mutawajjihah lil ibadah wa hiya tamyizul ibadat ba'daha an ba'd. Dan niat inilah yang membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Contohnya adalah ketika kita ingin sholat. Nah, keinginan kita untuk sholat, inilah yang membedakan antara sholat dengan puasa. Ya, jadi ketika kita ingin sholat, keinginan ini yang membedakan antara kita ingin sholat, membedakan antara sholat dan puasa. Ya, ini niat yang ditujukan untuk ibadah. Contoh lain, ketika kita ingin sholat zuhur atau sholat subuh,
2 rakaat. Salat subuh 2 rakaat. Nah, keinginan kita ini untuk salat subuh ini, itulah yang membedakan antara salat subuh dengan salat tahiyatul masjid misalnya. Ya, jadi niatnya ini yang membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Dan inilah yang dimaksudkan oleh para fuqaha ketika mensyaratkan niat di dalam sebuah ibadah. Ya, contohnya salah satu rukun puasa yaitu niat sebelum melakukan puasa, yang puasa wajib. Misalnya puasa Ramadan. Jadi tidak diterima amalan seseorang, puasa seseorang sampai dia berniat. Nah, niat di sini adalah niat yang membedakan antara niat Ramadan dengan niat puasa yang lainnya, niat puasa sunnah yang lain. Ya. Jadi ketika misalnya ingin puasa Ramadan pada hari Senin, puasa Ramadan pada hari Senin, niat kita pada malam hari untuk melaksanakan puasa pada esok harinya, yaitu pada hari Senin, itulah yang membedakan antara puasa Ramadan kita dengan puasa Senin. Puasa Senin, ya puasa sunnah Senin, maksudnya puasa sunnah Senin Kamis. Itulah yang membedakan, ya. Nah, dan niat inilah yang dikatakan oleh para ulama sebagai syarat dari puasa atau rukun puasa. Ya. Jadi bisa dipahami. Jadi niat di sini bukan niat untuk Allah, ikhlas karena Allah, bukan. Tapi di sini adalah niat untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Ya, contoh lain, ketika kita masuk masjid, ya, kemudian ingin melakukan salat sunnah tahiyatul masjid. Keinginan kita untuk salat tahiyatul masjid ini membedakan antara kita salat tahiyatul masjid atau salat yang lainnya, salat sunnah yang lainnya, misalnya salat istikharah atau salat atau salat yang lainnya. Jadi niat ketika kita salat atau keinginan kita ketika salat tahiyatul masjid ini membedakan antara niat kita untuk salat tahiyatul masjid dengan niat kita atau dengan salat yang lainnya. Ini niat yang pertama, niat yang ditujukan untuk ibadah. Niat yang membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Kemudian yang kedua, niyah muttajihah lil ma'bud. Niat yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi hiya allati yutahaddatsu anha bismil ikhlas. Dan inilah yang disebut dengan ikhlas. Inilah yang disebut dengan ikhlas, ya, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan ikhlas. Jadi yang pertama tadi itu niat untuk ibadah. Niat untuk ibadah, untuk membedakan satu ibadah yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan yang di sini, ya, makna yang kedua yaitu niat yang disebut dengan ikhlas. Niat yang disebut dengan ikhlas. Ikhlasul qasd, ikhlasun niyyah, ikhlasul amal lillah. Inilah yang dimaksud dengan ikhlasnya tujuan kita, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlasnya niat kita, ikhlasnya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dimaksud dengan niat di sini. Wa hiya allati tusta'mal katsiran bi lafzi an-niyah wal ikhlas wal qasd. Yang biasanya digunakan untuk kata an-niyat, ikhlas dan juga qasd. Ya, dan juga tujuan. Jadi ketika kita membicarakan niat tentang kita menuntut ilmu, niat kita harus karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah maksudnya di sini.
Ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan niat yang tadi yang pertama, bukan. Ketika kita beribadah, salat, dan tujuan kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salat kita bukan untuk manusia, tetapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dimaksud dengan niat di sini. Atau ikhlas di sini, ya. Tetapi niat yang kita gunakan untuk membedakan antara niat yang satu atau ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya bukan niat di sini, bukan ikhlas maknanya, bukan, tetapi niat untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Jadi kita ulangi sekali lagi, niat itu ada dua. Yang pertama niat yang ditujukan untuk ibadah atau niat karena ibadah, dan yang kedua yang disebut dengan ikhlas, niat yang disebut dengan ikhlas. Niat yang pertama yang ditujukan untuk ibadah itu untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Kemudian yang kedua ikhlas, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, niat yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Idzan hadzal hadits syamila naw'i an-niyyah. An-niyyatul lati tawajjahat lil ma'bud wan niyyatul lati tawajjahat lil ibadah. Dan niat di sini, niat yang ada di dalam hadis ini itu mencakup dua makna niat ini. Dua macam niat ini. Niat untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga niat allati tawajjahat lil ibadah, niat yang ditujukan untuk ibadah. Niat untuk ibadah. Ya, jadi hadis ini itu mencakup dua macam niat ini. Kemudian faqauluhu innamal a'malu binniyat, maka perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan perbuatan itu tergantung pada niatnya, yakni innamal ibadat taqa' sahihatan, amal-amal ibadah itu menjadi sahih atau benar, au maqbulah bisababin niyyah, atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab niatnya, yakni an-niyatul lati tumayyizul ibadah ba'daha tumayyizul ibadata ba'daha an ba'd, yaitu niat yang ditujukan untuk ibadah yang membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya, wan niyatul lati hiya ikhlasul ibadah lil ma'bud wa huwa Allahu ta'ala, dan juga niat yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hadis ini innamal a'malu binniyat, maksudnya adalah seluruh perkataan atau perbuatan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika niatnya sesuai dengan ibadahnya. Misalnya kita salat zuhur, maka niatnya juga harus salat zuhur, enggak boleh salat asar misalnya, enggak boleh kan. Jadi harus salat zuhur. Dan juga niat kita harus karena Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang membuat amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika kita salat zuhur, maka niatnya juga harus salat zuhur, dan juga niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan ganjaran atau penglihatan dari orang lain, ya, tidak mengharapkan orang lain melihat kita ketika salat, tidak, tetapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ja'at fi ayatin katsirah ikhlasuddin. Ya, banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang ikhlas, ya, menjelaskan tentang ikhlas.
pentingnya niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ala lillahid dinul khalis. Sesungguhnya hanya bagi Allah lah amalan yang ikhlas. Wa jaa fi ahadits katsirah bayanu ikhlasil amal lillah, dan juga datang di hadis-hadis yang banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang ikhlasnya perbuatan karena Allah Subhanahu wa taala. Qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil haditsil qudsi alladzi rawahu Muslim fi sahih, seperti sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya, ana aghna syuraka 'anil syirk. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka 'anil syirk. Aku tidak butuh terhadap asyuraka 'anil syirk. Aku tidak butuh sesembahan selain Allah. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang di dalamnya ditujukan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, asyraka ma'i ghairi, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, taraktuhu wa syirkahu, maka aku akan meninggalkannya dan juga apa yang disyirikannya itu, ya. Jadi Allah tidak akan menerima perbuatan tersebut. Allah tidak akan menerima ibadah yang terdapat di dalamnya syirik, yang terdapat di dalamnya penduaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa fi lafdhin akhar, ya, di dalam lafaz yang lain, fa ana minhu bari wa huwa lilladzi asyrak. Maka aku terhadap amal tersebut berlepas diri, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah tidak menerima amalan tersebut. Wa huwa lilladzi asyrak, ya, dan amalan tersebut ditujukan untuk apa yang dia syirikkan terhadapnya selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yadullu ala anna al-amal la budda an yakuna khalisan lillah hatta yakuna maqbulan. Dan ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwasannya suatu amalan itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah menerima amal perbuatan tersebut. Wa yu'jaru alaihi al-'abd, dan juga seorang hamba itu akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab ikhlasnya karena Allah Subhanahu wa taala. Faman 'amila 'amalan wa dakhala fi dzalikal 'amal niyatun ghairullah bidzalikal 'amal fa innahu 'amalun batil. Dan jika seseorang mengerjakan suatu amalan yang di dalamnya terdapat niat bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka niatnya tersebut atau amalannya tersebut adalah batil, ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap amalan itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa li tahqiqi hadzal maqam qala al ulama innal amal idza khalatathu niyatun fasidah, yakni riya aw sum'ah, fa innahu yabtul wa yakunu dzalika ala qismain. Kemudian para ulama menjelaskan tentang niat yang di dalamnya terdapat atau yang diiringi dengan niat yang jelek atau niat yang fasid, maka amalan tersebut menjadi batal. Wa yakunu dzalika ala qismain, dan ini dibagi menjadi dua, ya. Jadi niat yang diiringi dengan niat yang salah, niat yang batil, niat yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini ada dua pembagiannya.
Ya, jadi ada dua bagian. Ya, jika niat itu karena Allah, kemudian terdapat di dalamnya niat yang lain, ya, niat yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dua bagian. Al-qismul awal, ya. Atau dibagi menjadi tiga keadaan. Ya, di sini ada pembagian para ulama. Di sini pembagiannya lebih bagus. Ya, jadi suatu amal yang diiringi dengan niat yang jelek atau niat yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya, berupa riya atau sum'ah, itu ada tiga bagian. Yang pertama, jika amalan tersebut al-ba'itsu minal asl mura'atun nas. Jika niat tersebut atau amalan tersebut dimulai dengan niat yang tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimulai suatu ibadah itu dengan riya, ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang mau salat, ya, tetapi dia tidak salat kecuali karena ingin dilihat oleh orang lain, ingin dilihat oleh saudaranya, atau karena dilihat oleh gurunya, atau dilihat karena dilihat oleh temannya dan lain sebagainya. Maka apa hukum dari amalan tersebut? Salat tersebut apa hukumnya? Hukumnya adalah syirkun wal ibadatu batilah. Hukumnya adalah syirik. Ya, di sini syirik kecil, karena riya itu merupakan syirik kecil. Syirik wal ibadatu batilah, dan ibadahnya batilah, rusak, ibadahnya rusak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah ketika memulai ibadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang bagian yang kedua, niyatuhu lillah thumma tara'a alaihi ar-riya. Dia awalnya beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian di saat ibadah tersebut muncullah perasaan riya. Nah, ini mungkin sering kita alami, Jadi awalnya dia niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dia memulai salatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena ingin dilihat orang lain, bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dibagi menjadi dua. Jika ia yujahid nafsahu wa la yastarsil ma'ahu, jika dia berusaha untuk melepaskan riya tersebut, menjauhkan dirinya dari riya tersebut, maka hukumnya fahadza la yu'athir alaihi. Hukumnya adalah tidak berpengaruh terhadap amalan tersebut, ya. Jadi ketika dia mulai salat, dia lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika di rakaat kedua misalnya, ya, datanglah riya di dalam hatinya. Kemudian dia berusaha untuk menangkal riya tersebut, berusaha untuk menghilangkan riya di dalam hatinya. Maka hukumnya di sini adalah la yu'athir alaihi, ya. Dia tidak berpengaruh terhadap salatnya. Salatnya tetap sahih, tetap betul, ya. Tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia meneruskan salatnya. Kemudian yang kedua, an yatma'inna lirriya wa yastarsil ma'ahu wa la yudafi'uhu. Yang kedua adalah dia membiarkan riya tersebut, ya, tidak dilawan riya tersebut, dan tidak dihilangkan riya dalam hatinya, tetapi dia membiarkan riya tersebut di dalam hatinya.
Dan ini dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua. Idza kanatil ibadah la yanbani akhiruha ala awwaliha, jika ibadah tersebut tidak dibangun satu dan lainnya, fal awwalu sahih wa ma dakhala riya batil, maka ibadah yang pertama itu sahih, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua fasid, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan niatnya batil, amalannya batil. Contohnya adalah ketika seseorang ingin keluar dari rumahnya untuk melakukan sholat jamaah sholat subuh misalnya. Dia keluar dari rumahnya itu lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dia jalan keluar dari rumahnya menuju masjid itu lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia ingin sholat, berubah niatnya, ya, masuk di dalamnya riya. Nah, maka di sini jalannya menuju masjid itu tetap diganjar ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi salatnya menjadi batil. Salatnya tidak diterima. Ya, karena salat dan jalan ke masjid ini tidak ada hubungannya satu sama lainnya. Ya. Jadi yang pertama, bagian yang pertama adalah ibadah yang tidak dibangun satu sama lainnya. Artinya satu ibadah itu tidak ada kaitannya dengan ibadah yang satunya, ya. Jadi ibadah yang pertama yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sahih, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah yang kedua yang masuk di dalamnya riya itu yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian yang kedua, idza kanatil ibadah yanbani akhiruha ala awwaliha tabtul jami'al ibadah. Dan jika satu ibadat itu dibangun di atasnya ibadah yang lainnya, artinya nyambung ibadah tersebut, ya. Artinya ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya ini nyambung dan tidak bisa dipisahkan, seperti orang yang melakukan sholat zuhur, ya. Ketika dia mulai ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala, dia mulai sholatnya karena Allah Subhanahu wa taala, lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, di 2 rakaat yang pertama. Kemudian di rakaat yang ketiga muncul riya di dalam dirinya. Kemudian dia tidak berusaha untuk menangkal riya tersebut, tidak melawan riya tersebut. Maka di sini salatnya semua menjadi batal. Kenapa? Karena salat zuhur itu 4 rakaat, ya, dan harus dilakukan 4 rakaat, tidak boleh 2 rakaat, tidak boleh. Ya. Jadi ibadahnya keseluruhan, salatnya secara keseluruhan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa dipahami? Ya, jadi ada dua keadaan. Yang pertama, jika ibadah itu tidak ada hubungannya satu dengan yang lain, maka ibadah yang karena Allah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah yang terdapat di dalamnya riya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian yang kedua, keadaan yang kedua adalah ketika ibadah tersebut berkaitan satu sama lainnya, maka ibadahnya secara keseluruhan itu akan batal dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembagian yang ketiga. Ya, jadi suatu amalan yang terdapat di dalamnya riya atau bercampur di dalamnya riya, ada 3 keadaan. Yang pertama, jika dia dilakukan awalnya itu karena riya, ya, dia tidak melakukan ibadah kecuali karena riya. Yang kedua, awalnya dia beribadah kemudian muncul riya di dalam hatinya. Dan yang ketiga,
ma yatra'u ba'da intiha'il ibadah, yang datang setelah selesainya suatu ibadah. Apa hukumnya? La yu'athir 'alaiha syai'an, maka tidak berpengaruh sama sekali terhadap ibadah tersebut. Ya, jadi ibadahnya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ketika seseorang salat zuhur, ya, dia memulai ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala sampai akhir, sampai salamnya. Kemudian setelah dia salam, setelah selesai salat zuhur, muncullah riya, ya. Dia lihat ada temannya di sana. Kemudian dia muncul perasaan riya. Ya. Dia lihat ada atasannya, ada mudirnya di sana. Kemudian muncul rasa riyanya. Apa hukumnya terhadap ibadahnya tersebut, salat zuhur tersebut? Tidak berpengaruh apa-apa terhadap salatnya. Kenapa? Karena munculnya setelah ibadahnya selesai. Ya. Jadi tidak berpengaruh apa-apa. Salatnya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa dipahami? Ya, ada yang bisa ngulang? 3 keadaan jika suatu amalan bercampur di dalamnya niat yang jelek atau riya. Ada yang bisa ngulang? Nah, ada yang nyatat? Nah, Pak, silakan. Amal. Ya. Maka hukumnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang awalnya lillah, ya. Ya, ahsanta. Terus yang ketiga? Nah, kurang yang tadi. Kurang sedikit. Yang niat awalnya dia niat karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian datang ke hatinya riya. Ada yang kurang? Ada 2 keadaan. Nah, siapa yang bisa menyempurnakan? Siapa yang bisa? Yang lain? Atau lanjutkan dulu sampai akhir, enggak apa-apa. Yang ketiga? Niat awalnya kita sama Allah, surya setelah ibadahnya tetap diterima, ya. Hasan. Ada yang bisa menyebutkan dengan sempurna? Ini yang enggak nyatet nih Imam Syafi'i, ya. Insyaallah. Ayo. Nah, siapa yang nyatet? Antum? Nyatet? Iya? Iya, silakan, Pak. Diulang dari pertama. Ya. Terus yang kedua, ibadahnya niatnya awalnya niatnya ketika keluar dari rumah, ketika start mulai ibadah. Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya itu diterima. Tapi ketika muncul misalnya seperti yang kita katakan tadi, salat subuh. Salat subuhnya ketika mulai salat subuh muncul lagi ya. Ibadah itu yang tidak diterima oleh Allah. Terus yang ketiga, ibadah yang niat ketika ibadahnya selesai, misalnya setelah sholat subuh, maka saudara yang melihatnya atau ibadah yang lainnya, maka muncullah dia ibadah yang bisa dilakukan, maka tetap diterima oleh Allah. Dia yang tidak terkenal dari ibadah yang tidak dilakukan. Iya, masih kurang. Ya, silakan.
Zuhur. Hmm. Hmm. Yang keempat ya. Masih kurang. Ada yang lagi. Ustaz Abu Sofi. Iya. Iya. Hmm. Ya ada dua kata. Ini dia. Ah, dibagi lagi. Dibagi menjadi dua. Apa? Iya. Itu dulu. Itu dulu ya. Ya, betul. Dari awal, dari awal. Dari awal. Hmm. Hah? Lanjut orang lain? Hah? Silakan Pak. Hmm. Ya, itu yang pertama. Yang kedua. Hmm. Hmm. Ada dua keadaan. Yang pertama, nah, ya, ya, ada dua keadaan lagi. Hmm. Hmm. Artinya tidak ada kaitannya antara, ya, hmm. Ya, iya, hmm. Hmm. Ya, hmm. 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 Ya, seluruhnya menjadi batal. Ya. Hmm. 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 Ahsan. Barakallahu fiik. Mumtaz ya. Nah, ini yang jawaban yang kita butuhkan ya. Ya, mungkin pertemuan berikutnya mungkin panitia bisa menyiapkan hadiah ya. Jadi untuk teman-teman yang bisa jawab, kita kasih hadiah. Insyaallah. Tep. Alhamdulillah, mungkin cukup ya. Udah jam 8 lewat. Cukup untuk kajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya atau di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat. Dan yang insyaallah yang hadir sekarang di murojaah lagi di rumah, nanti kita tanyakan lagi ya di pertemuan yang berikutnya. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.